Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Faya ayuha abnai wa banati, adallahu lakum at-tawfiq wal hidayah wal ma'unah wa quwwat al-azmi fi talab al-ilmi. مهما كانت الظروف التي تحل بنا في هذه الأيام المتأخرة أو في هذه الشهور المتأخرة، حيث انتشرت جائحة كورونا التي نخاف منها، فندعو الله أن يرزقنا الصحة والعافية والعون والحرص والحماية من هذه الجائحة. آمين يا رب العالمين. Adapun anak-anak sekalian, walaupun situasinya seperti sekarang kita belum bisa bertatap muka, akan tapi kita akan tetap melanjutkan materi kita dengan melalui video pembelajaran yang kita publikasikan ini. Semoga tidak mengurangi keberkahan dan juga tidak mengurangi keseriusan anak-anak sekalian dalam belajar. Mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak sekalian, untuk anda yang sudah berada pada kelas 11 pada tahun ajaran ini, pada mata pelajaran ilmu tafsir kita akan mempelajari beberapa bab, lebih kurang selalu ada 3 bab. Nah, bab pertama itu adalah tentang Makkiyah wa Madaniyah. Makkiyah wa Madaniyah. Baik. Ma hiya Makkiyah wa ma hiya Madaniyah? Ayat talaba, Makkiyah wa Madaniyah istilahani istalahahuma al-ulama fi ta'yini naw'in di kulli ayatin min al-ayat fil Quran Karim. Istilah yang digunakan para ulama untuk menentukan jenis ayat dalam setiap ayat dalam Al-Quran. Maka ada muncul istilah Makkiyah wa Madaniyah. Akan tetapi pertanyaannya apa? Mas'al, ma hiya Makkiyah wa ma hiya Madaniyah? Apa itu Makkiyah? Apa itu Madaniyah? Maka Makkiyah dan Madaniyah itu ada bisa digunakan untuk ayat, juga bisa digunakan untuk surat. Fataratan nasma' wa naqra suratan makkiyah atau suratan madaniyah atau ayatan, wa taratan ukhra nasma' man qala ayatan makkiyah atau ayatan madaniyah. Yani fama huma? سوف نقوم بتعريف لكل من هذه المصطلحات. فأولا نبدأ بمصطلح مكية من حيث الآية، يعني ما هي الآية المكية؟ وما هي الآية المدنية؟ ما هي الآية المكية وما هي الآية المدنية؟ الآية المدنية. فأيها أبنائي وبناتي، اختلف العلماء في التعريف أو في التعيين ما المراد بالاصطلاح الآية المكية والآية المدنية. هذا الاختلاف ينبع أو يظهر من اختلاف اعتبارات. فهناك ثلاثة اعتبارات
fi ta'yini kauni ayatin makkiyatan am madaniyah. Maka anak-anak sekalian, ada 3 standar ulama dalam menentukan status sebuah ayat makkiyah atau madaniyah. Pertama mengatakan makkiyah dan madaniyah ini bi'tibari zaman an-nuzul, berdasarkan kepada zaman an-nuzul. Ma makna zaman nuzul? Waktu turunnya ayat. Maka disimpulkan ayat makkiyah, mahya makkiyah bi'tibari zaman an-nuzul, fa makkiyah adalah ma nazala bi'tibari zaman an-nuzul. Makkiyah adalah makkiyah ma nazala qabla al-hijrah. Setiap ayat yang turun sebelum terjadinya peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah itu diistilahkan dengan ayat makkiyah. Nah, walaupun ayat itu turun di luar kota Makkah, Makkah, tapi dia turun sebelum hijrah. Nah, maka namanya adalah makkiyah. Maka madaniyah bisa kita simpulkan apa itu? Ma madaniyah? Ma nazalat ba'da al-hijrah. Ma nazalat ma nazalat, yani karena yang kita maksudnya adalah ayat Al-Quran. Ma nazalat ba'da al-hijrah. Setiap ayat yang turun setelah peristiwa hijrah itu adalah madaniyah, walaupun turunnya di kota Makkah, seperti ayat yang turun setelah Fathul Makkah. Ada beberapa ayat yang turun setelah Fathul Makkah di kota Makkah, tapi itu adalah ayat madaniyah sekalipun dia turun di Makkah. Kenapa? Karena patokan adalah bi'tibari zaman nuzul, kapan turunnya, sebelum hijrah atau jadi begini ya, kalau kita gariskan, sebelum hijrah makkiyah, qabla ba'da hijrah, maka inilah makkiyah, inilah madani. Nah, itu ya pertama. Yang kedua, bi'tibari makan an-nuzul. Makna makan nuzul, tempat turunnya ayat. Maka dari sini muncul definisinya apa? Makkiyah itu adalah, madaniyah itu apa? Makkiyah adalah ma nazalat fi Makkah. Ayat-ayat yang turun di kota Makkah dan sekitar kota Makkah. Dan madaniyah adalah ma nazalat fi Madinah, fil Madinah, harus pakai alif lam ya, fi al-Madinah ya, fi al-Madinah, yang turun di kota Madinah, maka dikenal dengan istilah Makkah. Apa bedanya? Kalau berdasarkan tempat, bi'tibari makan nuzul, sebuah ayat akan dikatakan dengan ayat makkiyah jika dia turun di kota Makkah atau sekitaran kota Makkah, seperti Arafat, apa lagi itu, dan sekitarnya. Nah, walaupun dia itu turun sebelum atau setelah hijrah, yang jadi patokannya tempat. Maka jika dia turun di kota Madinah dan sekitarannya seperti Kuba dan lain-lain itu,
itu adalah ayat Madaniyah, walaupun dia itu turun sebelum atau sesudah hijrah. Nah, itu dia. Yang pertama adalah tempat. Yang ketiga adalah bi'tibar al-khitab. Apa itu khitab? Sapaan dalam ayat Al-Quran. Ada ayat yang berbunyi, maka makiyah adalah makiyah yang berawal ya ayyuhalladzina amanu. Maafan. Ya ayyuhan nas. Makiyah ya ayyuhan nas. Madaniyah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Maka berdasarkan standarisasi yang ketiga, ayat Makkiyah adalah ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, sementara ayat Madaniyah adalah ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kan kita periksa satu persatu dan caranya, kelebihan dan kekurangannya. Maka Anda sekalian, dari 3 i'tibarat ini, standar ini, patokan ini, yang paling kuat adalah yang diiktibari zaman nuzul, karena mampu mencakup seluruh ayat dalam Al-Quran. Sedangkan bi'tibari makan nuzul, maka tidak semua ayat bisa dikategorikan Makkiyah atau Madaniyah. Kenapa? Karena tidak semua ayat itu turun di kota Makkah atau Madinah. Bagaimana dengan ayat-ayat yang turunnya itu jauh dari kota Makkah dan jauh dari Madinah? Nah, apakah harus dihitung pula jarak mana paling dekat dengan Makkah atau Madinah? Maka akan merepotkan. Nah, begitu pula dengan, jadi kalau yang pertama, yang kedua ini apa kelemahannya? Tidak semua ayat turun di kota Makkah atau Madinah. Ada ayat yang turun di daerah lainnya. Nah, yang adapun yang ketiga, berdasarkan pada khitab ayat, maka apa kelemahannya? Bisa ditebak, tidak semua ayat berawalan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Maka bagaimana dengan ayat yang tidak ada itu? Bagaimana statusnya? Nah, maka yang paling tepat, yang paling kuat, yang paling mencakup adalah bi'tibari zaman nuzul, berdasarkan waktu turunnya. Turun sebelum hijrah Makkiyah, turun setelah hijrah Madaniyah. Dimanapun turunnya dan apapun bentuk khitabnya, patokannya adalah waktu. Nah, itu dasarnya. Ini ayat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan istilah surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Maka surat Makkiyah, surah Makkiyah, dan surah Madaniyah ini tidak berdasarkan patokan tempat, khitab ataupun waktu, akan tetapi patokan apa? Aghlabiyah. Apa itu aghlabiyah? Yang paling banyak. Maka sebuah surat dikatakan Makkiyah, Madaniyah, dikatakan Makkiyah jika ayat yang ada dalam surat itu lebih banyak Makkiyah. Dan jika ayat dalam sebuah surat itu lebih banyak Madaniyah, turunnya setelah hijrah, maka surat itu akan digelar dengan surat Madaniyah. Jika lebih banyak ayat dalam surat itu turunnya sebelum hijrah, maka lebih dikenal dengan istilah surat Makkiyah. Nah, itu dia. Maka ada surat Makkiyah, surat Madaniyah, ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Nah, mungkin kita cukupkan sampai sini, dan kita lanjutkan nanti pada video selanjutnya dengan materi yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.